Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Beberapa nama pemain telah masuk dalam rencana belanja Juventus. Dan kini, menurut laporan dari Sky Sport, Juve sudah menjadikan penyerang Arsenal Alexandre Lacazette sebagai target utama. Peluang untuk mengamankan tanda tangan pemain asal Prancis itu sepertinya memang cukup terbuka. Sebelumnya juga sempat beredar kabar jika Lacazette sudah mulai mempertimbangkan untuk hengkang. Dirinya merasa kesal karena tidak menjadi pilihan utama Mikel Arteta dan kesulitan bersaing dengan Aubameyang. Namun ada dua hal yang mungkin bisa menghambat proses kepindahan Lacazette ke Turin. Yang pertama adalah pihak Juve disebut tidak banyak memiliki dana yang bisa digunakan di bursa transfer. Dan yang kedua, mantan pemain Olympic Lyon itu juga sudah lebih dulu masuk dalam rencana belanja Atletico Madrid. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, dikabarkan tengah meminta pihak klub untuk segera merampungkan transfer Kalidou Koulibaly dari Napoli. Setelah sebelumnya tawaran senilai 63 juta euro ditolak, kini menurut laporan dari Football Italia, The Citizen akan segera menaikkan tawaran menjadi 70 juta euro ditambah berbagai bonus. Ketertarikan Manchester City pada Koulibaly nampaknya memang cukup serius, bahkan mereka sudah menyiapkan kontrak untuk sang pemain. Peluang untuk melihat pemain asal Senegal tersebut hengkang ke Etihad juga cukup terbuka. Namun ada satu hal yang akan menyulitkan kepindahan Koulibaly ke Manchester City, di mana Napoli dikabarkan mewajibkan klub peminat untuk membayar secara tunai. Mereka akan menolak jika City berniat menyertakan pemain ke dalam kesepakatan. Gonzalo Higuain jadi bagian penting Juventus pada musim kompetisi 2019-2020. Higuain menyisakan 1 tahun kontrak bersama Bianconeri. Hingga kini Higuain mengaku belum melakukan pembicaraan apapun dengan pihak manajemen Juve maupun dengan pelatih Andrea Pirlo terkait dengan situasi kontraknya. Saya baik-baik saja saat ini. Saya akan beristirahat dan berpikir. Pada tanggal 24 nanti saya akan kembali latihan karena saya masih memiliki setahun kontrak lagi di Italia. Saya harus menjelaskan apa yang terjadi pada pelatih. Jelasnya seperti dikutip dari Football Italia. Higuain dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk berkiprah di MLS. Meski hingga kini belum diketahui klub mana yang tertarik dengan Higuain, namun dirinya tak menutup kemungkinan akan hal itu. Setelah tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions, Juventus memilih untuk melakukan pergantian pelatih. Maurizio Sarri digantikan dengan Andrea Pirlo. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Ronaldo ingin para petinggi klub membuat perubahan signifikan terkait lini serang mereka. Lini depan Bianconeri saat ini dianggap kurang mumpuni. Bintang Portugal itu kabarnya meminta Juventus untuk merekrut Karim Benzema. Ronaldo ingin bereuni kembali dengan pemain asal Prancis itu di Turin. Ronaldo juga merasa Benzema bisa menjadi pembeda bagi Juventus. Namun permintaan Ronaldo itu sepertinya akan sulit terwujud. Pasalnya Madrid masih belum berniat untuk menjual pemain 32 tahun tersebut. Benzema juga masih belum punya keinginan meninggalkan Santiago Bernabeu dalam waktu dekat. Ia masih terikat kontrak di klub sampai tahun 2022 mendatang. Posisi Pep Guardiola sebagai manajer City sedang mendapat sorotan tajam. Itu terjadi setelah mereka tersingkir di perempat final Liga Champions dari tangan Lyon. City memang meraih banyak gelar di prestasi domestik di bawah Guardiola. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak dalam ajang Liga Champions. Kontrak Guardiola di Stadion Etihad akan habis pada musim panas mendatang. Namun belakangan ini masa depannya menjadi bahan spekulasi. Agen Guardiola, Josep Maria Orobit, langsung melontarkan bantahan. Ia memastikan kliennya akan tetap bertahan di City pada musim depan. Manchester City telah memastikan kepergian Claudio Bravo seiring dengan kabar sang penjaga gawang bakal memperkuat Real Betis pada musim depan. Bravo berstatus bebas transfer setelah menghabiskan kontraknya di Etihad Stadium. Penjaga gawang berusia 37 tahun tersebut berkostum City dari Barcelona seharga 15 juta pound sterling pada musim panas 2016 dan telah berhasil mencatatkan 20 clean sheet dari 61 pertandingan untuk klub. Bravo mengoleksi 6 trofi mayor selama di Manchester, termasuk 2 gelar Liga Primer. Namun dia harus puas dengan peran pelapis sejak kedatangan Ederson pada tahun 2017 lalu. Terus berbenah setelah menjalani musim yang jauh dari kata memuaskan, Barcelona kini resmi mengumumkan pemutusan kontrak manajer teknik Eric Abidal.
Perlu diketahui, keputusan terakhir Abidal sebagai manajer teknik adalah membukakan pintu keluar dari Camp Nou pada Kiki Setien. Akan tetapi Abidal juga diketahui punya catatan buruk dengan Lionel Messi setelah melemparkan kritikan kepada para pemain dengan menuding mereka tidak bekerja seperti seharusnya. Dan kini, kepergian Abidal dipastikan membuat Messi bahagia. Apalagi banyak pihak yang menilai Barca memang harus merombak lagi orang-orang di belakang layar, termasuk Presiden Josep Maria Bartomeu. Joe Hart akhirnya mendapatkan klub baru setelah meninggalkan Burnley. Mantan kiper timnas Inggris itu resmi direkrut oleh Tottenham Hotspur. Hart menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun bersama The Lily Whites. Pesepak bola berusia 33 tahun itu akan bersaing dengan Paulo Gazzaniga untuk menjadi deputi kiper utama Hugo Lloris. Menurut laporan Standard, sang kiper rela gajinya dipangkas agar bisa pindah ke London Utara. Hart akan menerima bayaran sebesar 27.500.000 pound sterling per pekannya. Dengan ini, Joe Hart menjadi rekrutan kedua Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Spurs lebih dahulu menggait Pierre-Emile Højbjerg dari Southampton. Barcelona dikabarkan akan melepas banyak pemainnya pada bursa transfer musim panas ini. Perombakan akan terjadi di semua lini, kecuali mungkin di sektor kiper. Barca sendiri disebut enggan mendatangkan pemain bintang. Kabarnya hal ini merupakan akibat dari pandemi virus corona, plus karena mereka tak mendapat pemasukan karena gagal meraih trofi juara. Dan sebagaimana menurut laporan dari Sport, salah satu pemain yang disebut mereka incar adalah Malang Sarr. Pihak Barca disebut sudah membuka komunikasi dengan pihak bek berusia 21 tahun tersebut. Peluang untuk merekrut sang pemain cukup besar karena sekarang ia berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama Nice habis. Manajer Chelsea, Frank Lampard, ingin membenahi timnya musim depan, terutama untuk memperkuat lini pertahanan The Blues yang tampil inkonsisten sepanjang musim ini. The Mirror mengklaim bahwa Chelsea punya target transfer baru untuk lini pertahanan mereka. Chelsea ingin merekrut John Stones dari Manchester City. Frank Lampard tertarik untuk menggunakan jasa Stones di skuad Chelsea musim depan. Menurut laporan tersebut, Chelsea berencana untuk meminjam Stones selama 1 musim. Langkah ini diambil karena Lampard tidak begitu yakin terhadap sang bek, mengingat catatan cederanya yang cukup mengkhawatirkan. Jika performanya ternyata sesuai ekspektasi Lampard, maka barulah sang manajer akan mengaktifkan klausul pembelian permanennya. Paris Saint-Germain berhasil mencatat sejarah usai menghajar RB Leipzig 3 gol tanpa balas dalam partai semifinal Liga Champions 2019-2020 yang digelar di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal, Rabu 19 Agustus 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Angel Di Maria menjadi bintang kemenangan Paris Saint-Germain dengan menciptakan 1 gol dan 2 assist. PSG sukses membuka keunggulan pada menit ke-13 lewat sundulan dari Marquinhos. PSG baru bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-42 lewat sontekan dari Angel Di Maria. Kembali dari kamar ganti, PSG meneruskan dominasi mereka. Juan Bernat pun memperbesar keunggulan PSG lewat sundulannya. Berkat hasil ini, PSG berhak melaju ke partai final untuk pertama kali sepanjang sejarah. Mereka akan berhadapan dengan pemenang laga semifinal lainnya yang mempertemukan Lyon versus Bayern Munchen. Presiden Barcelona, Josep Bartomeu, baru saja mengonfirmasi bahwa Ronald Koeman memang akan menjadi pelatih baru Barcelona di musim 2020-2021 untuk gantikan Kiki Setien yang baru saja dipecat. Berbicara kepada Barca TV, Bartomeu secara tidak langsung mengatakan Koeman akan memimpin Barca untuk musim depan, sekaligus mengonfirmasi jika mega bintang mereka, Lionel Messi, akan tetap bertahan di Camp Nou. Messi ingin mengakhiri karirnya di Barcelona. Saya sering berbicara dengannya dan juga ayahnya. Dia adalah bagian dari proyek kami. Koeman akan jadi pelatih baru kami dan dia berbicara kepada Messi bahwa Messi akan jadi pemain kunci untuk proyek baru kami. Jika tidak ada halangan, Koeman akan jadi pelatih baru kami musim depan. Kami sudah mengetahui taktiknya dan juga filosofinya, ujar Josep Bartomeu. Penunjukan Koeman diharapkan bisa membawa Barca meraih kembali gelar La Liga dan juga merengkuh trofi Liga Champions yang selama ini mereka idam-idamkan sejak terakhir kali mereka meraihnya pada 2015 silam. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.